Sudah, lanjut. Maka ketika ibunya ini sudah kuat tawakalnya, lempar ke sungai. Yakin iman dengan janjinya Allah, kami akan kembalikan dia. Balik Nabi Musa. Bagaimana baliknya? Tahu? Setelah itu bayi Musa kecil dipegang oleh Asia. Oleh Fir'aun diizinkan tinggal di istana. Muncul satu masalah. Apa masalahnya? Siapa yang nyusoni? Wong ini bayi masih baru lahir, dia butuh siapa? Ibu yang akan menyusui. Gak ketemu siapa yang nyusoni. Wah, akhirnya diumumkan. Pengumuman Raja Fir'aun punya anak butuh ibu susu. Antri ibu-ibu. Antri, jelas nyusoni anak rojo bayarane gede, bayarannya akeh. Ternyata semua ibu-ibu yang antri tadi sama Nabi Musa ditolak. Nggak mau netek. Sampai suatu hari kakaknya Nabi Musa datang, perempuan. Bilang apa? Hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Ngomong kakaknya Musa datang ke istananya Fir'aun. Mau ndak saya kasih tahu perempuan baik, perempuan apik, perempuan yang tidak pernah jahat sama anak kecil. Dan biasanya perempuan ini air susunya disenangi anak-anak kecil. Karena sudah ibu-ibu yang lain ditolak, mau tidak mau yowes gonrene. Dibawalah ibunya Nabi Musa ke istananya Fir'aun. Apa yang terjadi? Langsung ibunya baru nyampe, Musa kecil wes kepingin ngerangkul, wes kepingin digendong. Namanya Fir'aun, pasti curiga, loh apa ini? Liane ditolak kok sing iki malah diparani sama Nabi Musa kecil. Akhirnya ibunya Nabi Musa bilang apa? Ana mra'atun thayyibatur rih. Aku iki wong wedok sing ambuku disenengi arek cilik. Ambuku disenengi arek cilik. Akhirnya lihat, nyusoni anak dhewe dibayari rojo. Panjenengan dibayari pinten nyusoni anak? Ayo jawab, Bu. Pak Mul. Dulu ibu arek-arek dibayari piro nyusoni anak Pak Mul? Panjenengan dibayari? Ini loh Bu, nyusoni anak dhewe dibayari wong liya. Kenapa? Tawakal, yakin, iman kepada Allah. Sudah, ketika ibunya sukses, anaknya sekarang di depan laut, di belakang Fir'aun, nggawa Bani Israel puluhan ribu, dinyek sama Bani Israel, gak malah diewangi. Musa getun melok sampean iki mang. Kenapa getun? Iki jelas mati ngarep laut buri Fir'aun. Kata Musa, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak mungkin kita ketangkep, tidak mungkin kita akan kalah. Kenapa? Inna ma'iya rabbi, karena Rabbi bersamaku, Allah bersamaku. Sayahdin, maka pasti Allah akan memberi petunjuk, Allah akan memberi jalan keluar, Allah akan memberi solasi. Pasti Allah akan beri solusi. Pasti Allah akan memberi apa? Solusi. Betul. Tidak lama setelah itu Allah berfirman, idrib bi'asakal bahr. Musa, ambil tongkatmu, tutuin laut itu. Masya Allah. Disuruh apa? Memukulkan laut dengan tongkatnya Nabi Musa. Apa yang terjadi? Itu laut langsung terbelah dua. Pertanyaan, jawab. Bisa ndak Allah membelah laut tanpa Nabi Musa nutuk pakai tongkatnya? Bisa? Lah kok pakai disuruh nutuk barang? Hah? Lah kok pelaureran kok nutuk laut barang? Nah, supaya kita dapat pelajaran, tongkatnya Nabi Musa itu ikhtiar. Dan panjenengan nggih ada tongkat niku. Betulan oleh ngriko. Panjenengan nggih ada tongkat. Tongkat itu ikhtiar panjenengan, usaha panjenengan, doa panjenengan, kekuatan yakinnya itu tongkatnya. Ketika tongkatnya difungsikan, alah angel wis, angel. Memang ceramah saya rada berat kok Bu. Kalau ndak pinter gitu ndak ngerti.
Ketika tongkat itu telah dipukulkan, tok, itu artinya ikhtiar telah dijalankan, maka sisanya urusannya siapa? Allah. Nah, di situ lu tawakal itu. Contoh kedua, panjenengan tahu Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad tahu? Ya itu yang saya maksud Ustazah. Masya Allah. Loh kalau panjenengan tahu ketemu ya saya kaget kok si urip. Lah Masya Allah. Ya kita ini semuanya tahu ceritanya sirah Nabi. Nggih ngoten nggih? Mau saya diperjelas lagi nggih? Kalau saya tanya tahu nggak? Tahu. Nggak usah. Ini karena pertanyaannya tahu bukan kenal. Kalau kenal, ketemu, kenalan, sinten. Sudah, Nabi Muhammad hijrah dari Mekah menuju Madinah. Madinah di mana? Sana barat kok. Iya, dari Mekah menuju Madinah. Pertanyaan, Isra Mi'raj tahu? Tahu. Mekah ke mana? Pawana sedikit lah kok Isra Mi'raj Mekah Madinah ya apa iki? Bah jangan di sini-sini kasembon loh. Isra Mi'raj itu Mekah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ten pundi? Palestina. Itu secara jarak Mekah Baitul Maqdis lebih jauh dibandingkan Mekah Madinah. Mekah Madinah itu cuma 500 kilo. Mekah Madinah berapa? 500 kurang lebihnya. Mekah Baitul Maqdis 3 kali lipatnya, 1500. Pertanyaan, Mekah Baitul Maqdis pakai kendaraan namanya buruk. Namanya apa? Buruk. Sekejap mata, celup. Mekah sampai di Baitul Maqdis 1500 kilo. Mekah Madinah 500 kilo. Disuruh pakai jalan kaki, naik unta, lewat jalan-jalan sempit supaya tidak ketangkep oleh orang-orang kafir Quraisy. Pertanyaannya, kenapa Mekah Madinah yang tidak panjang tidak dibikin seperti Isra Mi'raj? Apa buruknya lagi diservis? Waduh maaf ini buruk lagi diservis, ini servis berkala overhaul. Ngerti overhaul? Wong kasemborangel. Ini kenapa buruknya servis? Atau sedang ada kejadian curanmor, pencurian kendaraan buruk. Pertanyaan jawab Bu, kenapa Mekah Madinah hijrah itu tidak seperti Isra Mi'raj? Karena bisa dilalui dengan kendaraan unta. betul, matur suwun, karena bisa dilalui dengan kendaraan unta. Berarti Mekah Baitul Maqdis tidak bisa pakai unta, harus pakai Avanza. Yo sama-sama bisanya Bu. Nah begini Bu, karena Allah ingin menunjukkan pentingnya ikhtiar sebelum tawakal. Contoh, sudah Nabi Muhammad masuk gua Thur, didampingi temannya, sahabatnya, yaitu Sayyiduna Abu Bakar. Sudah, ketika sembunyi di gua Thur, tiba-tiba orang kafir Quraisy sampai di atas. Setelah sampai, itu kakinya mereka ketok, untanya itu kelihatan, kakinya, kudanya, orangnya kelihatan. Abu Bakar ngelirik, waduh, mereka sudah sampai di pintu gua. Abu Bakar mulai ndredeg. Jam berapa ini? Saya bukan masalah ceramahnya, panasnya, Masya Allah, nanti glowing saya hilang aja. Pas nggak pakai sunblock ya, Masya Allah. Sudah serius, mana sih, Masya Allah. Nggih, vitamin D, mungkin manfaat, barokah, sehat. Sudah, apa yang terjadi? Abu Bakar ngomong, ya Rasulullah, lau ra'au ila aqdamihim la ra'auna. Ya Rasul, kalau itu orang-orang kafir Quraisy dingkluk, apa? Dingkluk, menundukkan kepala mereka ke arah kita, maka kita akan tertangkap. Konangan, jelas konangan. Nggak usah golei, dingkluk tok
konangan. Apa Rasul katakan? Loh Gusti Allah kok dilawan. Itu loh Bu. Kalau panjenengan tawakal itu panjenengan senden marang Gusti Allah. Tidak mungkin kalah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula. Kini menang. Itu Jenderal Sudirman, Bung Tomo, itu salah satunya bukan cuma takbir Allah, bukan cuma itu, tapi hatinya membawa hasbunallah wa ni'mal wakil. Sudah, apa kata Rasulullah? Ya Rasulullah, law ra'au ila aqdamihim la ra'auna. Kalau mereka dingkluk, kita ketangkep. Apa kata Nabi Muhammad? Kalla, tidak mungkin. Tidak mungkin ketangkep. Kenapa? Kita ini di tempat ini perintahnya Allah. Kita di tempat ini untuk menjalankan perintahnya Allah. Dan kita ini dijamin oleh Allah akan sampai di Madinah. Kenapa? Karena kita punya Allah dan kita bersandar kepada Allah. Terus Rasul tanya, Ya Aba Bakrin, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Abu Bakar, bagaimana pendapatmu kalau ada dua orang, kemudian Allah menjadi yang ketiga di antara mereka? Ada dua orang, Allah mendampingi mereka menjadi yang ketiga. Abu Bakar mengatakan, kalau Allah yang ketiga aman. Rasul bilang, ya wes, ya itu kita sekarang. Karena kita bertawakal kepada Allah, maka aman. Sekarang saya mau tanya, ketangkep tidak Nabi Muhammad dengan Abu Bakar? Tidak. Panjenengan tahu Jabal Sur? Nanti insya Allah panjenengan umroh sama haji semua, nggih? Insya Allah, amin, amin. Itu guone Bu mangap. Sekarang cerita mana gua mangap di Genggon Singitan itu loh. Singitan tahu? Hide and seek. Apa? Bersembunyi. In English apa? Hide and seek, ya, sembunyi. Ini gua mana ini? Guanya terbuka untuk sembunyi. Tidak ada tempat. Tapi karena dia berlindung kepada Allah, bertawakalnya kepada Allah bukan kepada gua, selamat. Tidak lihat itu orang kafir Quraisy itu, tidak ketemu. Karena apa? Mereka bertawakal kepada Allah. Nah, maka nomor satu, ingat, panjenengan nanti buka dalam Al-Quran ceritanya sahabat Nabi yang mau berangkat perang. Setelah perang Uhud, itu Abu Sufyan mengumpulkan pasukan perang yang lebih besar. Yang lebih besar. Namanya perangnya Hamratul Asad. Napa namanya? Hamratul Asad. Napa niku? Nggih Asad pokoknya Asad wis. Godhog lali sampai Asad ya, Hamratul Asad. Itu Abu Sufyan setelah perang Uhud, mereka dianggap kalah, gak terima, ngumpulkan pasukan lebih besar. Sampai pasukannya itu ada yang namanya pasukan bayaran, nyewa pasukan, nyewa alat, nyewa unta, nyewa jaran untuk mengepung kaum muslimin. Sudah, Nabi Muhammad tenang. Ketika mereka sudah mendekat ke kota Madinah, Nabi Muhammad menyiapkan pasukan. Pasukannya ala kadarnya karena belum siap. Wong baru selesai perang Uhud. Pasukan belum siap, perlengkapan belum siap, tapi modalnya apa? Tawakal kepada Allah. Sudah. Ketika mau berangkat perang, ada orang munafik. Loh Pak, penyakit itu orang munafik ini. Dan di mana-mana mesti enek munafik itu. Panjenengan mau bangun masjid, enten. Apa ya iso? Duit lo akeh, saiki kabeh larang. Ndurung maneh kok golek tukangnya, wong tukang saiki kerja 2 jam, rokokane 4 jam. Maaf tukang, maaf. Apa tukang di tempat panjenengan nggih ngoten niku? Jam 7 wayahe kerja iku masih ndodok dulu, mbek ngerokok, mbek nguasi bangunan. Itu sampai 8 kurang seperempat. Nanti 8 kurang seperempat mulai ngresiki pacul, ngresiki arit, mulai noto-noto, jam 8 baru kerja. Nanti laut jam pinten Bu? Jam 12 kan? Itu setengah 12 wis mulai.
mulai resik-resik maneh. Subhanallah. Itu tukang yang tidak takut kepada Allah. Kalau takut sama Allah tidak mungkin begitu. Sudah, kok malah bahas tukang kenapa ini? Ceritanya tadi mau bangun masjid. Ada orang munafiknya. Panjenengan wis semangat, panjenengan niate wis kuat, digembosi. Itu sifatnya siapa? Orang munafik. Panjenengan mau bikin sekolahan, panjenengan mau bikin pondok, panjenengan mau bikin apa, mau bikin sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Enek munafik bagian gembosi niku enek. Sinten tiangi? Pun diangkat tangan. Ngono niku wong ya teko ngono niku ya. Ini bagian tukang gembos. Ojo ra masuk akal. Lah apa sih nggih sekolahan negeri lho sewake enek murite kok kate nggih sekolahan barang. Sopo muridmu? Ini munafik. Sudah. Waktu itu orang munafik datang. Sahabat Nabi semangat mau perang karena perang itu diantara dua. Nah, ini kalau kalimat perang biasanya TikTok ini ngamuan. Sudah antara mati syahid atau menang dan dua-duanya baik antara mati syahid atau menang. Sudah. Apa yang terjadi? Ketika sahabat Nabi mau berangkat, munafiknya ngomong begini. Mas. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Rausa budal perang, rausa. Musuh. Oh masuk. Ya, jangan berangkat perang. Kenapa? Musuhmu besar. Perlengkapannya hebat. Persiapannya matang. Alat-alatnya lengkap. Panjenengan lu wong emek titik, persiapan opono alat-alat yo ora sepiro lengkap. Iku pedang durung sempet diasah mari perang Uhud kate digawe budal maneh. Wis ra usah perang, ra usah budal, konyol mati. Lihat. Orang beriman ditakuti seperti itu. Apa yang terjadi? Fazadahum iman. Imannya tambah kuat. Kenapa? Pertanyaan iki mungsuhe gede, perlengkapan mereka sedikit, lah kok imannya malah kuat? Karena mereka tahu saat ini bukan waktunya mengandalkan diri sendiri, tapi waktunya bertawakal kepada Allah. Wes mentok kate lapo maneh lek gak tawakal coba. Tapi ketika itu iman mereka naik. Wa qalu, dan mereka mengucapkan apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan cukuplah Allah yang akan menguatkan pasukan kami. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl lam yamsashum su. Apa yang terjadi? Mereka oleh Allah diberi kemenangan dan tidak satu pun dari mereka yang mati dalam perang itu. Padahal lihat pasukannya besar apa kecil? Kecil, musuh besar. Yang menjadikan mereka menang apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kekuatan tawakal mereka kepada Allah. Sekarang mukmin ali Fir'aun. Mukmin ali Fir'aun. Orang-orang beriman di kalangan kerajaannya Raja Fir'aun. Ada apa enggak? Ada. Salah satunya siapa? Masyitoh. Masyitoh itu apa? Tukang sisir. Maka panjangan kalau punya anak perempuan mosok dikai jeneng Masyitoh. Wong artinya tukang sisir, pegawai salon. Itu nama pekerjaan bukan nama orang. Tapi lek kadung ya mboten napa-napa dipek apike sejarah ya. Itu salah satunya Masyitoh. Masyitoh itu nyisir putrinya Raja Fir'aun. Sisire roto. Dawah napa Jawa? Dawah. Surine niku jatuh dung diambil sama Masyitoh. Ketika ngambil mengucapkan bismillah. Anak perempuannya Fir'aun krungu. Loh, kok bismillah? Anak perempuannya Fir'aun tanya, "Mbak, lah kok Allah? Lah Allah niku sinten? Nopo julukan baru buat bapak saya?" Lah goblok, Masya Allah. Dibilang apa? Nggak. Allahu Rabbi wa Rabbuki wa Rabbu abiki.
Allah itu Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhannya bapakmu.